Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada keluarga besar Muhammadiyah cabang Mungkit yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, mari pada kesempatan yang hari yang mulia ini, pada yang bulan mulia ini, yang pertama dan utama, tidak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan hidup kita, kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan pada tahun ini, sehingga kita berusaha untuk menjalankan apa yang menjadi tuntunan dan syariat Allah. Dan insya Allah hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-8. Semoga amaliyah Ramadan kita selalu mendapatkan kemanfaatan, keberkahan, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan, kita persembahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu memberikan tuntunan, bimbingan, serta suri teladan kepada kita ke jalan yang benar, dan kita berusaha untuk istiqomah menegakkan tuntunan Rasulullah, ittiba pada Rasulullah lewat sunnah-sunnah beliau, utamanya pada bulan yang mulia ini, yang penuh keberkahan ini. Mari kita selalu istiqomah menjalankan tuntunan Rasulullah sehingga menjadikan ibadah Ramadan ini ibadah yang berkualitas dari tahun-tahun yang dulu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan bagaimana Ramadan membentuk insan yang muttaqin atau insan yang bertakwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa perintah Ramadan, perintah syam Ramadan dalam Al-Quran merupakan perintah yang luar biasa di mata Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat itu Rasulullah menghadapi berbagai macam ujian, tantangan, rintangan yang harus dihadapi oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Pada saat itulah turun surat Al-Baqarah ayat 183. Dan mungkin bagi jamaah sekalian sudah faham, sudah hafal, dan sudah berulang kali dibacakan oleh para mubalik, para kiai. Tapi tidak salahnya pada kesempatan yang mulia ini mari kita kaji lebih mendalam lagi ayat tersebut, agar perspektif yang lain dapat kita fahami, kita dalami dengan cara yang berbeda. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa sebagaimana kewajiban yang telah diwajibkan umat-umat sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini asbabun nuzulnya turun pada tahun 2 Hijriah, di mana Rasulullah SAW sebelum ada perintah ini menuntunkan, mewajibkan yang pertama yaitu puasa Asyura setiap tanggal 10 Muharram, kemudian puasa 3 hari setiap bulan Hijriah. Tapi setelah peristiwa itu, perintah itu turun
maka syariat itu menjadi syariat sunnah. Kemudian Rasul menuntunkan perintah puasa Ramadan. Kemudian ayat ini dimulai dengan perintah, ajaan pada kita, utamanya kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Menurut para mufassirin, utamanya Ibnu Mas'ud, beliau memberikan penjelasan bahwa setiap ayat kok dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, dan dalam Al-Quran itu ada kurang lebih 80 ayat yang menerangkan, memerintahkan pada orang-orang yang beriman. Itu mengandung perintah yang pertama, perintah yang sangat urgen dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat penting, sangat luar biasa. Dan yang kedua, itu larangan-larangan yang harus ditinggalkan oleh kita orang yang beriman. Kemudian ayat ini endingnya adalah bahwa orang yang berpuasa kita dianjurkan, kemudian diarahkan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, untuk menjadi orang yang bertakwa itu butuh proses, butuh sarana agar kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa yang dimaksud takwa adalah yang pertama, orang yang mentaati Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Kemudian yang ketiga, orang yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat dari Allah dan tidak mengingkarinya. Kaum muslimin rahimahullah, untuk mewujudkan tiga hal itu bukan perkara sepele. Lebih-lebih kita sebagai orang yang beriman, yang mempunyai visi hidup, punya keyakinan bahwa Allah sebagai satu-satunya zat yang harus kita sembah, yang harus kita taati. Dan kita hendaklah menjadi orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah digolongkan menjadi orang yang unggul di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mulia di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang mulia, paling mulia di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling takwa di antara kamu sekalian. Untuk menjadi orang yang bertakwa butuh proses. Lebih-lebih bulan Ramadan ini saat yang tepat bagi kita untuk menempa diri kita, jiwa kita, agar tujuan yang dikira Allah itu bisa tercapai. Dan tentunya bagi kita seorang muslim berusaha agar puasa yang kita lakukan tidak hanya sekedar meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, hanya sekedar puasa tidak disertai dengan kesungguhan. Puasa hanya mencegah makan dan minum dari pagi sampai sore nanti. Sehingga tidak heran ketika Rasulullah menyinggung kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atosi. Banyak orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan nilai ibadah puasanya, kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sementara bagi orang yang mengaku beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya berusaha agar momentum Ramadan ini tidak hanya sekedar sebagai sarana pelebur dosa, hanya untuk menabung pahala akhirat, tapi bagaimana puasa ini sebagai pembentuk karakter insan yang mutakin. Tentunya ini merupakan suatu perkara yang tidak mudah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini akan saya sampaikan tiga hal. Bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang mutakin setelah kita ditempa oleh Ramadan yang barokah ini. Yang pertama, agar kita menjadi orang yang mutakin, hendaklah kita harus menjaga
menguatkan dan meluruskan niat kita dalam beribadah. Apapun yang kita lakukan di dunia ini bermula dari niat. Niat itu adalah bahasa hati yang tahu kita capai akan dibarengi dengan semangat yang kuat, dengan azam yang kuat, sehingga tujuan akhir yang kita hendak akan kita dapatkan. Sebagaimana firman Allah surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma puasa ini kita hendaklah memperbanyak doa apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah sudah mengajarkan pada kita setiap Ramadan kita memperbanyak doa, astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Kita mohon pada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah lewat puasa ini dan amalan-amalan sunnah yang lain, dan kita mohon pada Allah supaya kita diberikan jannah surganya Allah dan juga terhindar dari api neraka. Kemudian yang ketiga, agar kita menjadi insan yang muttaqin, tentunya kita berusaha untuk menjaga agar ibadah kita berkualitas, syukur meningkat. Jangan sampai ibadah tahun demi tahun, Ramadan demi Ramadan hanya bersifat rutinitas, ritual yang tidak bermakna. Karena ciri orang yang meningkat adalah tentunya orang yang semakin hari semakin baik, semakin sempurna dalam beribadahnya. Kadang-kadang Ramadan hanya berlalu tanpa makna. Untuk itu, bagaimana caranya agar kita beribadah berkualitas? Yang pertama, untuk selalu kita berusaha untuk fastabiqul khairat dalam beribadah. Kita berlomba-lomba dalam beribadah. Teman kita, saudara kita rajin berjamaah, mari kita rajin berjamaah. Saudara kita rajin mengamalkan amalan sunnah, di bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk menata diri, mengevaluasi diri. Rugi Ramadan hanya sia-sia, hanya wajib yang kita lakukan sebenarnya amal sunnah kita tinggalkan. Buktikan kalau kita ini cinta pada Rasulullah, cinta pada Allah, tidak lain dan tidak bukan ittiba kepada Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Bahwa jika kamu cinta pada Allah, hendaklah engkau mengikuti saya, dan insya Allah Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa kamu, dan sungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian yang kedua, saling menguatkan dan memberikan semangat kepada keluarga kita untuk menjalankan tuntunan Islam. Lebih-lebih pada masa pandemi ini, kita banyak berkumpul dengan keluarga. Jangan sampai kita mengajak sholat orang lain, sementara keluarga kita tinggalkan. Kita ajak anak istri kita untuk berjamaah sholat tarawih, sholat wajib di rumah. Seandainya di masyarakat kita didirikan sholat tarawih di masjid atau musola, kesempatan kita untuk mengoreksi seberapa jauh keimanan dan ketakwaan keluarga kita. Jangan sampai kita taat tapi keluarga kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk memahami dan memahamkan syariat Islam yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Karena banyak orang sudah berumur tapi tidak paham apa tuntunan dan syariat. Masih memegang teguh pada tuntunan dan yang masa lalu, sementara banyak tuntunan yang harus kita fahami dan kita fahamkan kepada orang lain. Dan yang keempat, kita berusaha untuk memperbanyak ibadah sosial. Sebab dalam Ramadan ini ada syariat yang mungkin berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Apa? Yaitu syariat membayar zakat fitrah. Sebagai apa? Bahwa zakat fitrah sebagai simbolisasi yang dituntunkan Rasulullah agar kita peduli dengan sesama. Sehingga dalam hadis terangkan bahwa fungsi zakat fitrah adalah zakatul fitri tuhmatal lis-shaimi wa tu'matal lil masakin. Bahwa zakat fitrah itu fungsinya adalah untuk menyempurnakan ibadah puasa kita dan memberikan makan kepada fakir miskin.
Sehingga dengan kita bersedekah minimal 2,5 kilogram, dan tentunya bagi yang mampu tidak sebesar itu saja. Ini hanya sebagai simbolisasi, tidak hanya difahami sebagai syariat semata. Sehingga pasca Ramadan kita hendaklah saling peduli dengan sesamanya, peduli pada lingkungan kita, lebih pada musim corona semacam ini. Kemudian yang terakhir, tentunya kita berusaha bulan Ramadan ini saat kita untuk memahami Al-Quran. Tidak hanya sekedar tadarus semata. Tadarus sudah baik, menghantam Al-Quran lebih baik, tapi akan lebih baik kalau kita juga memahami isinya, memahami maknanya, juga mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, muslimat rahimahumullah, itulah 3 hal yang saya perlu tekankan pada jamaah sekalian pada kesempatan yang mulia ini. Dan tentunya kita berharap bulan Ramadan ini momentum bagi kita agar Ramadan ini lebih baik dan tentunya lebih meningkat dari amal-amal tahun yang kemarin. Jangan sampai apa yang kita lakukan hanya monoton, tidak punya arti, sehingga kita miskin spiritual dan miskin makna. Kalau kita sebagai keluarga besar Muhammadiyah tentunya harus mempelopori, berdakwah dimanapun kita berada, mengajak saudara kita, teman kita, keluarga kita, agar Ramadan tahun ini berusaha akan menjadi Ramadan yang penuh arti dan tentunya menghasilkan insan-insan yang bertakwa sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat 83 tadi. Dari kesimpulannya, pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak pada jamaah sekalian yang pertama, agar kita menjadi orang yang bertakwa, tentunya kita harus menjaga diri, menguatkan niat kita, azam kita harus kuat dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, didasari untuk menggapai